Hai Bibi. Halo Kak, Kamu lagi di rumah aja ya? Nggak bisa kemana-mana ya? iyalah Kak, Bosan nggak? iya lumayan bosen. Lumayan bosan ya. Tapi kan kemarin Abamat bikin itu kan, bazar online. Nah, kamu Iya, belanja-belanja nggak? Kan katanya poin kamu gede loh, 500.000 kan? iya Kak, tapi aku pakai buat bantu temanku bayar uang buat buku. Oh ya? Kamu nggak Iya, belanjain duitnya? enggak. Wah, gimana tuh ceritanya? Kok bisa sampai beliin buku buat temannya gitu? Oh, jadi beberapa minggu lalu Mama bilang, Mm-mm. kan teman kamu nggak bisa ikut ulangan umum. Itu karena Oke. nggak bisa bayar buat sekolah, bayar sekolah, school fee. Oh, nggak bisa bayar buat uang sekolahnya gitu. Iya. Nah, terus? Jadi, beberapa hari lalu Mama juga ceritain, Heeh. kan udah selesai ulangan umum, tapi teman Iya. kamu nggak bisa bayar buat uang sekolah, Oh, jadi dia nggak bisa ikut ujian gitu. uang sekolah sama buku. Oke, Tapi uang sekolahnya udah dibantuin sama orang lain, sama sekolahnya itu, oke. jadi dibantuin, udah. Tapi nggak bisa bayar buat buku sekolah. Oh, oke. Nah, jadi kamu pakai duit kamu buat beliin bukunya. Iya Kak, Nah, terus kamu nggak belanja sama sekali dong di enggak. bazar. Wah, Nah, tapi kamu gimana rasanya habis bantu teman kamu, terus kamu nggak belanja sama sekali? lumayan senang. Oh, kok Eh, senang, senang ya malah ya? iya. Oh, gimana rasanya tuh kalau bisa menolong orang lain? Senang banget. Senang ya? Iya, merasa proud of myself. Oke, tapi kamu deket sama teman kamu itu, emangnya? Dulu sih nggak terlalu deket, sekarang udah lumayan deket. Lumayan deket ya, Lumayan dan lah. dan kamu mau mengasihi dia ya? Mm-mm. Ya, to be grateful. Wah, kakak bangga loh, keren sekali loh. Kamu masih kecil tapi sudah bisa melakukan tindakan kasih buat teman kamu ya. Nah, dan you feel grateful juga kan karena papa mama kan Tuhan jaga, Tuhan pelihara, ya kan. Dan itu menjadi bentuk suatu rasa syukurnya Phoebe ya buat Tuhan ya. Iya, Kak. Oke, good job loh Phoebe. I'm so proud of you. Kakak berharap ya kesaksian hidup Phoebe ini bisa menjadi berkat buat teman-teman di Abakit juga ya. Jadi ketika kita dapat berkat, kita juga bisa memberkati orang lain ya. Apalagi di sekeliling kita banyak orang-orang yang sedang kesusahan saat ini karena pandemi. Oke, good job Phoebe. I'm so proud of you. Ya, we are proud of you in Abakit. Bye bye. Bye, Kak. Thank you. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, memasuki minggu ketiga dalam bulan Juli ini tentunya kita sedang sama-sama belajar tentang involve to improve di dalam bulan Juli. Namun dari minggu kedua kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, ada PPKM darurat ya. Dan mungkin dari minggu kedua dan minggu ketiga ini kita sedang dalam situasi yang nggak gampang. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang sulit. Ada keluarga yang mungkin kau mendengar bahwa mereka terpapar dan mungkin Bapak Ibu dan Saudara sendiri sedang terpapar. Atau mungkin kita mendengar keluarga di luar kota sedang terpapar dan kemudian mereka dipanggil Tuhan terlebih dahulu dan membuat kehidupan kita seakan-akan menjadi sangat sedih. Namun saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang sedang terjadi, Tuhan masih di dalam kontrol. Dan mau nggak hari ini Bapak Ibu dan Saudara, sama seperti Daud pada waktu itu, ketika dia melihat situasi
Pak, ketika dia pulang dari perang dan ada situasi yang gak gampang terjadi, ada perampokan terjadi, ada serangan dari bangsa yang lain di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, dan dia sangat sedih Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dia menguatkan hatinya. Saya percaya ini momen yang tepat untuk kita menguatkan hati kita. Ketika mungkin berita di sana, berita di luar, ada berita di Detik ataupun berita dimanapun mencuatkan sebuah isu yang membuat kita mungkin panik atau membuat kita khawatir. Kita boleh ambil waktu untuk tenang dan menguatkan hati kita dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Karena saya percaya itu akan menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melewati situasi-situasi yang mungkin tidak mudah. Dan saya percaya justru di tengah situasi ini kita juga melihat ada begitu banyak inspirasi, orang-orang mulai bergerak, terlibat untuk menolong satu dengan yang lainnya. Ada inspirasi bagaimana mereka menyediakan makanan, bagaimana mereka mulai menyediakan tabung oksigen untuk menolong orang-orang yang ada pada hari itu. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita bisa belajar juga. Pada waktu dulu gereja mula-mula, ada sesuatu yang dihadapi, ada bencana kelaparan pada waktu itu dihadapi oleh gereja di Yerusalem. Dan Paulus menuliskan surat di Korintus. Ada sebuah jemaat mula-mula yaitu gereja Makedonia yang menjadi inspirasi Paulus pada waktu itu. Untuk dia mengencourage, mendorong jemaat Korintus untuk mengerjakan sesuatu. Mari hari ini kita belajar. Mari kita buka sama-sama di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-15. Firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu dan Saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus menegaskan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di ayat yang kedua, ketika kita belajar bersama-sama dari versi The Message-nya, kita bisa belajar sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Saya akan bacakan versi The Message di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua dikatakan, fierce trouble came down on the people of those churches. Pushing them to the very limit, the trial exposed their true color. They were incredibly happy, though desperately poor. The pressure triggered something totally unexpected, an outpouring of pure and generous gift. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah gereja di Makedonia pada waktu itu. Namun justru ujian-ujian yang semacam itu mengekspos, menunjukkan warna asli daripada jemaat Makedonia pada waktu itu. Jadi kita bisa belajar yang pertama, ujian yang Bapak Ibu hadapi, yang kita semua sedang hadapi adalah untuk menolong kita. Ujian-ujian itu akan menolong kita untuk kita bisa menunjukkan apa yang sebetulnya kita percayai. Saya ulangi sekali lagi. Ujian akan menolong kita untuk mengetahui apa yang sebetulnya kita percayai. Sebagai contoh, Abraham ketika dia diuji oleh Tuhan, dia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Ketika ujian itu muncul buat Abraham, apa yang ia percaya akan muncul. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, dia taat. Namun ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, saya percaya dia tidak akan taat. Namun apa yang terjadi pada waktu itu oleh Abraham? Dia taat. Bahkan dia bersama-sama dengan Ishak ke tempat itu. Dan dia mempersembahkan Ishak dengan sungguh-sungguh. Dari situ kita bisa belajar Bapak Ibu. Ujian yang dihadapi Abraham menunjukkan apa yang ia percayai. Bahkan kita bisa belajar apa yang Stefanus alami pada waktu itu. Ujian iman dia ketika dia memegang sebuah kebenaran. Dia diuji dengan sebuah masalah yang gak gampang Bapak Ibu. Sampai dalam kehidupan dia dilempari batu. Namun justru di momen itu Bapak Ibu dan Saudara, dia tetap memegang iman dia. Dan saya percaya situasi yang kita sedang hadapi akan menunjukkan apa yang kita percayai. Yang menarik adalah pada waktu itu terjadi di Makedonia. Mereka tertulis sangat miskin.
Masalah muncul di tengah-tengah mereka. Namun mereka mendengar apa yang terjadi buat orang-orang percaya di Yerusalem. Mereka mau memberi bahkan lebih daripada ekspektasi Paulus pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Saya percaya ujian itu ada begitu banyak macam. Mungkin dalam keluargamu engkau sedang diuji. Mungkin di dalam situasi ini engkau sedang terpapar COVID dan imanmu mungkin diuji. Bangun orang-orang yang kau kasihi sedang terpapar dan ketika kita ingin rasanya menolong namun kita terbatas. Kita sedang diuji. Apakah kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita dengan sungguh-sungguh di tengah situasi yang kita hadapi justru semakin fokus kepada diri kita atau kita bisa kembali untuk kita fokus kepada hidup orang lain? Apa yang terjadi dalam jemaat Makedonia ini Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Dengan kerelaan ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mendengar sekalipun mereka dalam situasi yang sulit, mereka mau involve, mereka mau terlibat. Walaupun mereka terbatas. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam kerekatan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus menegaskan untuk jemaat di Korintus yang mungkin situasinya lebih baik daripada jemaat di Makedonia. Untuk melakukan sesuatu, untuk terlibat juga dalam melakukan sesuatu dalam pelayanan kasih ini Bapak Ibu dan Saudara. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-8 katakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Bahkan versi The Message di ayat ke-8 dikatakan begini, I'm not trying to order you around against your will. Artinya ini bukan sebagai sebuah perintah, namun sebagai sebuah dorongan. But by bringing in the Macedonian enthusiasm as a stimulus to your love. Dengan membawa antusiasme orang-orang Makedonia sebagai dorongan di dalam kasih jemaat di Korintus pada waktu itu. I'm hoping to bring the best out of you. Bahkan Paulus ketika dia menuliskan ini, dia berharap akan membawa yang terbaik keluar dari jemaat di Korintus. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Antusiasme yang dibawa orang-orang Makedonia ini menular. Ketika ujian itu datang dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi respon Bapak Ibu dan Saudara? Paulus menegaskan lewat firman Tuhan, dia membawa antusiasme dari orang-orang Makedonia ini untuk menginspirasi orang-orang di Korintus supaya mereka melakukan pelayanan kasih ini. Kalau Bapak Ibu membaca dan meneliti lebih lanjut, sebetulnya pelayanan kasih kepada orang Yerusalem sudah orang-orang Korintus ini lakukan sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara. Di 1 Korintus nanti Bapak Ibu bisa membaca, mereka sudah mulai memberikan. Setahun yang lalu dikatakan demikian. Namun Paulus melihat ada sesuatu yang mulai pudar. Motivasi kasih mereka tiba-tiba pudar dan Paulus mendorong apa yang dikerjakan oleh orang-orang Makedonia pada waktu itu untuk mendorong orang-orang Korintus yang mereka sebetulnya memulai sesuatu lebih dulu untuk terus mengerjakan apa yang mereka mulai Bapak Ibu dan Saudara. Antusiasme akan terus menular, makanya saya mendorong hari ini. Di tengah situasi berita yang kita hadapi mungkin negatif atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang juga tidak baik. Maukah Bapak Ibu sama seperti Daud tadi menguatkan kepercayaan Bapak Ibu dan Saudara. Dan mulai antusias kembali untuk mendorong mereka, mengontak mereka. Kalau engkau ada seseorang dalam komunitasmu sedang kehilangan seorang yang kau kasihi, yang mereka kasih.
Ambil teleponmu, kontak mereka, doakan mereka. Atau mungkin kau melihat ada rekan dalam komunitas selmu atau orang yang kau kenali sedang dalam isolasi mandiri. Telepon mereka, kuatkan mereka Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kami sedang berdoa bersama dengan staf, setiap hari Selasa ada satu orang staf yang sedang isolasi mandiri, dia berkata demikian Bapak Ibu. 3 hari awal ketika dia sedang mengalami isolasi mandiri, dia justru mengalami masa-masa di mana dia juga tidak mau terlalu banyak tahu tentang dunia luar. Dia justru mengalami masa-masa isolasi dalam hidup dia. Dia kurang semangat Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Dia mengingatkan kita sama-sama pada waktu kemarin bahwa ketika ada yang menelpon, ketika ada yang mengontak, ketika ada yang menguatkan, mendoakan dia, ada sesuatu yang muncul dalam kehidupan dia untuk dia bisa semangat kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kalau dulu kita bertanya apa kabar untuk orang lain, sepertinya biasa karena kita ketemu setiap hari, mungkin setiap minggu kita ketemu dengan mereka, mungkin di komsel kita berjumpa. Namun mungkin hari ini kata apa kabar, begitu dinantikan oleh orang-orang yang mungkin sedang mengalami masa-masa isolasi. Yang mereka mungkin sedang ada di momen-momen terburuk dalam kehidupan mereka. Mau gak Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali antusias. Ambil momen ini untuk kau mengontak mereka, keluargamu, orang-orang di komunitasmu, rekan-rekan gerejamu, rekan-rekan di tempat kerjamu yang mereka sedang mengalami masa-masa sulit ini. Atau bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah RT-mu. Saya mendengar ada sebuah komsel Bapak Ibu. Ada satu orang yang menginisiasi sebuah kegerakan di RT-nya. Untuk mereka menolong orang-orang di RT yang sedang mengalami isolasi mandiri. Saya percaya situasi-situasi ini akan menunjukkan sesuatu yang kita percayai. Maukah kita mempercayai hal yang benar hari ini? Apa sih yang membuat orang-orang Makedonia, apa sih yang membuat orang-orang Makedonia terinspirasi? Atau sesuatu yang menggerakkan mereka sebetulnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Di ayat yang 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Orang-orang Makedonia sangat mempercayai Injil yang menggerakkan mereka. Apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka itu menjadi sebuah motor penggerak. Mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika mereka masih tinggal di dalam dosa, ada pribadi bernama Yesus yang datang ke dunia, yang sekalipun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai sesuatu yang dia pertahankan Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun dia justru taat sampai mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya, setiap kita yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Di Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-8 dikatakan apa sih yang Yesus kerjakan pada waktu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berita ini membuat orang-orang Makedonia sadari bahwa ada sebuah pertukaran dalam kehidupan mereka. Mereka yang tadinya pendosa ditukar oleh Yesus yang mengambil, menerima semua dosa mereka dan kemudian dibawa kepada kayu salib di dalam ketaatannya. Dan membuat orang-orang Makedonia ini terbebas dari dosa itu. Injil yang menggerakkan kehidupan mereka. Mungkin buat beberapa orang hari ini Injil seringkali dipakai di awal pertobatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun saya percaya Injil justru sebetulnya menjadi jantung, menjadi hati, menjadi sumber untuk menggerakkan kehidupan kita. Itu akan menginspirasi kita mengerjakan sesuatu yang luar biasa Bapak, Ibu. Kenapa? Orang Makedonia terinspirasi dari Yesus. Ketika ada pribadi yang membutuhkan sesuatu, yaitu kita semua. Dia yang tadinya kaya, dia yang tadinya menjadi Allah. Dia rela menjadi manusia dan menanggung dosa kita semua. Dan sampai taat di atas kayu salib buat menebus dosanya.
Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara? Apakah Injil masih menginspirasi kehidupan kita? Apakah dosa kita semua yang pernah ditebus, masihkah kita mengucap syukur akan hal itu? Karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang Makedonia itu, inspirasi dari Injil menggerakkan mereka untuk mereka menolong mereka yang membutuhkan. Dia tahu apa yang Kristus kerjakan. Dia turun untuk menolong. Karena pada waktu itu belum zamannya transfer mungkin. Mereka menyerahkan sesuatu. Namun saya percaya bukan hanya mereka menyerahkan, bukan bicara tentang pemberian mereka. Namun mereka memberikan hati mereka kepada Tuhan. Dan mereka memberikan apa yang mereka punyai kepada orang-orang di Yerusalem. Dan ini yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu. Di ayat yang 10 katakan, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Setelah mereka mengerti ini, Paulus mendorong jemaat di Korintus melakukan sama seperti apa yang orang-orang Makedonia lakukan. Padahal orang-orang Korintus awalnya mereka yang menginisiasi Bapak Ibu dan Saudara. Mereka mensupport, mereka memberi sesuatu untuk orang-orang yang di Yerusalem ketika mereka mengalami sebuah bencana. Ketika kita mendengar bencana yang besar, saya percaya kita mesti meresponi dengan iman kita dan kita berkata ini adalah rencana Tuhan yang besar Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin gerakkan buat kita orang-orang percaya di masa-masa krisis. Yaitu kita menunjukkan iman kita. Karena firman Tuhan katakan Injil itu diberitakan. Saya percaya Injil itu diberitakan lewat mulut kita. Kita menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi hidup mereka. Namun juga Injil ditunjukkan lewat kehidupan kita setiap hari. Mau gak kita bukan hanya memberitakan Injil, namun menunjukkan Injil itu lewat kehidupan kita dengan apa? Kita berbagi, kita melayani orang lain, kita terlibat. Mungkin ada dalam orang-orang dalam sekelilingmu. Ada mereka yang membutuhkan bantuan di tengah-tengah kondisi COVID ini Bapak Ibu. Mari, mulai terlibat. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang dalam kondisi yang sulit untuk terlibat. Namun ada hal yang kita bisa lakukan untuk kita terlibat. Terlibat apa? Menjaga prokes ketika kita mungkin butuh membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan memakai masker. Menjaga jarak Bapak Ibu. Mau gak kita memegang Injil sebagai motor penggerak kehidupan kita. Untuk kita bisa memberi kepada orang lain. Memberi apa? Ya mungkin ada yang memberi daya. Ya mungkin ada yang memberi dana. Dan bukan hanya itu, bisa juga Bapak Ibu dan Saudara mulai memberi doa-doamu. Dengan kondisi yang kau sedang hadapi dan kau tahu mungkin orang lain sedang menghadapi sesuatu. Bahkan setiap hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara, kau bisa terlibat dalam doa bersama. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Instagram. Jam 19.30 ada doa bersama yang kita bisa sama-sama bergerak Bapak Ibu dan Saudara. Untuk kalian mendoakan Indonesia dan Jakarta dengan situasi yang ada. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hari ini kita masih memberi kehidupan kita? Saya percaya memberi di sini bukan hanya sebatas uang atau dana. Tapi juga bisa daya, yaitu bersedia direpotkan. Kalau ada rekan komsel yang terpapar, saya mendengar yang paling sulit adalah ketika mereka yang terpapar adalah ibu gitu ya. Ibu rumah tangga yang biasanya masak untuk keluarganya dan mereka terpapar. Akhirnya mereka kesulitan untuk memasak Bapak Ibu dan Saudara. Mau gak kau bergerak untuk menolong? Mungkin memesankan makanan buat keluarga ini. Untuk kau menolong situasi, untuk apa yang mereka butuhkan, Bapak Ibu mulai bergerak menolong mereka. Kenapa firman Tuhan katakan di poin yang keempat yang saya mau katakan gini. Berilah di dalam kerelaan dan dari apa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Di ayat ke-13 sampai 14 katakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, saya sama sekali tidak bermaksud untuk membebaskan orang lain
dari tanggung jawab. Maksudnya adalah orang-orang di Yerusalem untuk bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Dan memberatkan orang-orang di Korintus. Tetapi karena kalian sekarang ini dalam keadaan serba cukup, maka sudah sepatutnya kalian mencukupi kekurangan mereka. Nanti kalau kalian berkekurangan dan mereka dalam keadaan serba cukup, maka mereka akan membantu kalian. Dengan demikian kedua-duanya sama-sama dilayani. Di ayat yang terakhir, di ayat 15 katakan demikian. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dan ayat itu terkoneksi dengan apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran 16 ayat 18 ketika mereka bangsa Israel mengumpulkan roti mana Bapak Ibu. Saya percaya mungkin hari ini engkau bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak bisa kerjakan. Mungkin lewat danamu kau bisa membantu orang lain. Mungkin ada yang lebih lagi kau bisa memberikan daya, menolong orang lain untuk dalam situasi yang sedang sangat terbatas. Daya apa? Mungkin kau punya pengaruh untuk menolong RT-mu, untuk menolong orang-orang warga sekelilingmu, untuk menolong mereka yang sedang karantina mandiri atau membutuhkan vitamin, membutuhkan bantuan. Di momen yang tepat Bapak Ibu, untuk kita mulai memberikan bantuan kepada setiap mereka. Saya sangat terinspirasi dengan beberapa waktu yang lalu kenapa hari ini ada kotak telur yang dari awal sudah ada di sini Bapak Ibu dan Saudara. Kotak telur ini diberikan oleh seorang saudari bernama Margareta. Ibunya bernama Ibu Marianti. Dan ketika penatua kita Kak Susilawati berbicara di grup pada waktu itu bercerita bahwa ada seorang yang ingin memberikan satu kotak telur yang akan diberikan buat orang-orang yang membutuhkan dengan kondisi yang ada hari ini. Saya berhenti sejenak dan kemudian melihat sesuatu yang lain Bapak Ibu. Mungkin telur ini Bapak Ibu tidak bisa mencukupi kebutuhan begitu banyak orang. Tapi karena sebuah ketaatan kecil yang dilakukan oleh orang yang ingin memberi. Dia memberi dalam ketaatannya karena dia percayai karena ketika dia berbagi ada orang yang berkekurangan yang akan dicukupkan karena telur satu kotak ini. Mungkin satu kotak tidak akan bisa menolong seluruh Indonesia gitu ya. Hanya sekelompok orang. Tapi ada sekelompok orang yang bisa tertolong ketika mereka membutuhkan makanan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari dalam kondisi ini? Masihkah kita menyadari bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah sebuah hal yang sangat berharga buat kehidupan kita. Sehingga itu akan menggerakkan kehidupan kita. Menolong mereka yang membutuhkan. Pada waktu itu Yesus menyadari kita semua butuh pertolongan karena kita semua orang berdosa. Dia datang ke dunia ini. Dia menanggung semua dosa. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib menebus dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Maukah kita mulai bergerak hari ini? Karena apa yang Kristus kerjakan buat kehidupan kita. Dan Injil kita hidupi. Sehingga kita mengerti apa yang kemarin dalam minggu-minggu lalu dibahas. Kak Seno dalam minggu pertama membahas tentang contribute. Kita semua punya kelebihan. Kita semua punya potensi yang berbeda-beda. Ketika Bapak Ibu mulai terlibat. Itu akan menolong sebuah proses menjadi lebih baik. Bahkan kita belajar dari minggu lalu. Dari Kak Darwin berkata, memahami sebab, menghidupi akibat. Sebabnya apa? Kita bisa percaya sama-sama. Ketika kita mengerti sebab, kita bisa menghidupi akibat. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Saya ingin menambahkan, menjadi terlibat. Terlibat untuk apa? Menolong di tengah-tengah situasi yang sulit. Biarlah gereja Makedonia di hari ini menginspirasi kita sama-sama. Yang pertama, untuk apa? Ketika iman kita diuji, kita bisa mengerti apa yang kita percayai. Kalau yang kita percaya adalah hal yang luar biasa, saya percaya kita akan bisa bergerak, yaitu Injil yang akan menggerakkan kita. Kalau kita sedang diuji dan iman kita menjadi lemah. Ini saatnya untuk kita mulai bercerita. Jangan mengisolasi dirimu Bapak Ibu dan Saudara. Berceritalah pada rekan komsel, kepada pemurid Bapak Ibu. Dan ngobrol dan minta mereka mendoakan saudara supaya saudara dikuatkan. Karena ketika iman kita diuji saya percaya. Itu akan menolong kita
supaya kehidupan kita bisa pulih. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar lewat hari ini Bapak Ibu dan Saudara? Kita percaya antusiasme itu menular. Mau nggak kita meresponi situasi ini dengan antusias? Saya percaya mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sedang mengalami momen-momen yang tidak mudah. Namun bawalah antusiasme gereja Makedonia ini untuk engkau bisa mengerti. Sekalipun mereka dalam kondisi terbatas, mereka antusias untuk terlibat, menolong orang-orang sekeliling mereka. Bahkan mereka bersedia menolong orang-orang di Yerusalem yang sedang mengalami bencana kelaparan. Dan yang ketiga, kita bisa belajar tentang apa? Injil lah yang menggerakkan gereja Makedonia. Masihkah kita mengingat tentang Injil, pengorbanan Kristus, supaya kehidupan kita bisa bergerak dan kita mau terlibat menolong orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mulai memberi, saya percaya itu bukan cuma bicara tentang dana, tapi juga memberi apa? Memberi daya. Artinya apa? Memberi apa yang kau punya. Apa yang Bapak Ibu punyai untuk kau bisa berikan kepada keluargamu. Kau bisa berikan kepada komunitasmu. Kau bisa berikan kepada masyarakat secara luas. Karena saya percaya Bapak Ibu, ini saatnya gereja Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kita mulai involve, kita mulai terlibat. Supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan bukan hanya lewat mulut kita, namun bisa ditunjukkan lewat gaya hidup kita setiap hari.